Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, di sini saya Ustadz Reza akan memberikan materi pelajaran geografi. Mungkin kalian dulu belum pernah mengenal apa itu geografi, karena ketika waktu di SMP, geografi masih menjadi satu dengan IPS. Mungkin beberapa materi di IPS ketika SMP yang bersangkut paut dengan geografi, seperti pengertian keruangan, kemudian negara maju dan negara berkembang. Nah, itu sebenarnya adalah milik dari geografi. Karena kalian sekarang sudah SMA anak-anak, jadi IPS itu dipecah dan salah satunya adalah geografi. Baik, di sini saya Ustadz Reza akan mengajarkan dasar dari geografi. Jadi pengetahuan dasar geografi. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi geografi. Jadi untuk yang pertama ini, Ustadz Reza akan mengajarkan kalian atau memberikan materi tentang pengertian geografi. Jadi apa itu geografi? Yang dipelajari dalam geografi itu apa saja? Seperti itu. Baik, untuk yang kedua anak-anak. Yang kedua ada sejarah. Perkembangan geografi. Jadi untuk yang nomor 2 ini kita akan mempelajari geografi ketika awal muncul itu seperti apa hingga berkembang sampai saat ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz? Baik, yang ketiga ada objek kajian geografi. Jadi objek kajian geografi ini ada dua ya. Yang pertama ada objek material. Yang kedua ada objek formal. Kemudian yang keempat adalah aspek geografi. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak ada ruang lingkup geografi. Ya, jadi anak-anak untuk pertemuan yang pertama ini Ustadz akan memberikan 5 materi ya. Yang pertama ada definisi geografi, yang kemudian kedua ada sejarah perkembangan geografi, dan yang ketiga ada objek kajian geografi, kemudian keempat aspek-aspek geografi, dan yang kelima adalah ruang lingkup geografi. Baik anak-anak, mari kita simak penjelasan materi dari Ustadz. Baik anak-anak, pertemuan pertama ini Ustadz akan menjelaskan pengertian dasar geografi dulu. Tolong disimak karena pada pertemuan pertama ini merupakan konsep awal kita belajar geografi, dan tentunya untuk kelas 11 dan kelas 12 itu hanya penerapannya saja. Di sini Ustadz harap kalian mengerti konsep dasarnya dulu. Baik, Ustadz mulai ya. Jadi yang pertama, apa itu geografi? Mungkin
Anak-anak sudah memiliki bayangan tersendiri bahwa geografi itu adalah ini Ustadz, geografi seperti ini Ustadz. Apa itu geografi? Bumi? Benar ya? Bisa juga. Kemudian apalagi kira-kira anak-anak? Kependudukan? Betul? Apalagi? Ayo coba digali dulu pengetahuan awalnya. Gambaran yang sudah kalian pegang dulu aja. Penggambaran tentang bumi, ya betul, geografi itu memang seperti itu. Jadi simak dulu ya. Geografi itu berasal dari Yunani. Geografi sendiri dibagi menjadi dua kata anak-anak. Yang pertama ada geo dan yang kedua ada grapien. Apa itu geo Ustadz? Nah, geo adalah bumi. Kemudian grapien sendiri adalah menggambarkan. Ustadz ulangi lagi, geo itu adalah bumi dan grapien adalah ya menggambarkan atau mencitrakan. Jadi geografi itu apa anak-anak? Menggambarkan tentang bumi. Ya betul, jadi geografi itu adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi seperti yang ada di slide ini anak-anak. Tapi ini masih secara umum ya anak-anak. Sini Ustadz akan gali lebih dalam tentang apa itu geografi. Sebelumnya disimak dulu videonya. Mungkin dari video ini anak-anak bakal mengerti atau memiliki gambaran lebih tentang pengertian geografi itu sendiri. Nah, ini dia videonya anak-anak. Di video ini adalah bentuk muka bumi Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo itu dekat dengan Malang. Kita belajarnya yang dekat-dekat dulu aja. Jadi kita lihat, nah ini ada pura. Jadi mayoritas masyarakat Bromo atau suku Tengger itu beragama Hindu. Kita lihat di video ini. Nah, seperti inilah lereng dari Gunung Bromo. Terlihat itu ada asap, itu berasal dari kawahnya Gunung Bromo anak-anak. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu kawahnya anak-anak. Nah, ini kawahnya Gunung Bromo. Sudah punya gambaran kan? Apa itu geografi? Dari sini. Bagaimana sih cara menggambarkan bumi yang dimaksud dengan pengertian geografi itu tadi anak-anak? Oke. Oke, cukup ya. Kemudian di sini Ustadz punya gambar. Nah, ini dia. Ada gambar bentuk muka bumi Gunung Bromo tadi anak-anak. Jadi geografi itu dengan dia menggambarkan bumi itu mempelajari bentuk muka bumi. Salah satunya ya seperti ini. Ustadz ambil contoh Gunung Bromo. Seperti ini anak-anak. Nah, kemudian seperti apa lagi gambaran tentang geografi? Gambar selanjutnya ini ada petani anak-anak. Jadi di sini petani ini menanam tumbuh-tumbuhan khususnya yang ada di dataran tinggi. Seperti itu. Jadi bagaimana manusia itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, seperti itu. Nah, kemudian gambar selanjutnya ini daerah pesisir pantai. Jadi kalau di sini mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian atau pekerjaannya adalah nelayan karena memanfaatkan kondisi lingkungannya, seperti itu. Nah, untuk yang ini gambaran ketiga ini adalah pertanian di dataran rendah. Jadi tanaman itu seperti padi, berbeda dengan dataran tinggi. Ustadz ambil contoh seperti kentang, wortel, seperti itu anak-anak. Jadi pengertian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan penduduknya serta hubungan timbal balik antar keduanya. Jadi anak-anak
tidak hanya tentang bumi dan juga penduduknya saja, tetapi ilmu geografi itu juga mempelajari hubungan timbal balik antar keduanya. Dari gambar yang sudah Ustadz tampilkan tadi, nah adanya interaksi manusia dengan lingkungan, seperti contohnya tadi penduduk pertanian ya, mereka menanam tanaman sesuai dengan ketinggiannya, seperti itu. Jadi kalau di dataran rendah mungkin mayoritas padi, kemudian yang dataran tinggi seperti kentang, wortel, seperti itu anak-anak. Jadi adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Oh ya, Ustadz mengingatkan, nanti coba kalian cari di internet, kalian browsing pengertian-pengertian geografi menurut para ahli, banyak. Mungkin nanti yang sudah dapat buku, silahkan dibaca bukunya di bagian pengertian geografi. Jadi Ustadz memberikan pengertian secara umum dari rangkuman para ahli itu seperti ini. Itu anak-anak paham ya sekarang geografi itu apa? Jadi Ustadz ulangi lagi, geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan penduduknya serta hubungan timbal balik antar keduanya anak-anak. Oke, baik anak-anak, tadi sudah ya paham tentang definisi geografi. Kemudian Ustadz lanjutkan, sekarang kita akan mempelajari sejarah perkembangan geografi. Di sini Ustadz membagi 5 klasifikasi. Yang pertama ada geografi klasik, kemudian ada geografi abad pertengahan, yang ketiga ada geografi modern, yang keempat ada geografi akhir abad ke-19 sampai 20, dan yang kelima ada geografi mutakhir. Kita masuk dulu ke geografi klasik. Jadi anak-anak, perkembangan geografi itu awalnya itu berasal dari geografi klasik. Di sini pengetahuan tentang ilmu bumi atau geografi hanya berdasarkan tentang mitologi atau cerita rakyat dari para pelancong atau para petualang. Jadi Ustadz jelaskan lagi, para petualang di geografi klasik atau ahli geografi pada masa geografi klasik ini, mereka itu melakukan perjalanan untuk melihat bagaimana bentuk muka bumi atau seberapa luas bumi kita. Kemudian mereka kembali. Setelah mereka kembali, mereka menceritakan apa yang mereka amati selama perjalanan tersebut. Jadi seperti itulah geografi klasik. Di sini tokohnya adalah Anaximander dan Eratosthenes. Kemudian untuk yang geografi abad pertengahan, di sini juga masih berdasarkan cerita dari perjalanan para petualang. Apa bedanya Ustadz dengan geografi klasik? Tentunya beda anak-anak. Apa kira-kira bedanya? Ya, jadi pada masa geografi abad pertengahan ini, perbedaannya adalah di sini perjalanan para ahli atau para petualang itu sudah memiliki tujuan. Ada 3 tujuannya anak-anak. Biasanya disebut dengan 3G: gold, glory, dan gospel. Jadi mereka melakukan perjalanan itu dengan memiliki tujuan tersebut. Berbeda dengan yang geografi klasik tadi anak-anak. Kalau di geografi klasik masih belum ada tujuan 3G ini atau 3G ini. Baik, Ustadz lanjut. Nah, ini adalah contoh peta dari Eratosthenes pada masa geografi klasik. Masih sangat sederhana sekali. Jadi dia melakukan perjalanan, kemudian memetakan hasil dari perjalanannya. Nah, ini dia melewati benua Asia, kemudian kembali ke Eropa ya anak-anak. Selanjutnya ini adalah peta perjalanannya Marco Polo. Di sini sudah masuk pada geografi abad pertengahan. Jadi Marco Polo ini adalah salah satu tokoh pada geografi abad pertengahan. Selain Marco Polo, ada juga Vasco da Gama dan juga Bartholomeus Dias. Nah, jadi bisa dilihat di peta untuk yang tanda panah warna kuning. Ini
adalah rute perjalanannya. Kemudian untuk yang berwarna merah ini, dia ini rute kembalinya sang Marco Polo ini. Seperti itu anak-anak. Jadi ini adalah contoh petanya masih sederhana, tapi ini sudah lebih kompleks dibandingkan dengan yang geografi klasik tadi. Kemudian kita masuk ke klasifikasi yang ketiga, ada geografi modern. Di sini geografi modern ini ada sekitar abad ke-18 anak-anak. Nah, jadi pada masa ini geografi ini tuh telah melakukan observasi anak-anak. Observasi dan perjalanannya itu sudah menyusun hukum-hukum umum dalam studi geografi. Jadi dia lebih berkembang lagi. Sudah melakukan sebuah observasi. Kemudian di sini contoh tokohnya adalah Immanuel Kant dan juga Charles Darwin. Kemudian selanjutnya ada geografi akhir abad anak-anak. Ini terjadi pada abad ke-19 sampai 20. Di sini lebih berkembang lagi geografinya itu. Pada masa ini geografi sudah mempelajari tentang iklim, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan anak-anak. Tetapi mayoritas para ahli pada masa geografi abad ke-19 sampai 20 ini atau akhir abad ya, sudah mulai mempelajari tentang geologi. Geologi itu apa anak-anak? Jadi geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan, struktur batuan, dan lain sebagainya. Jadi berhubungan dengan batuan. Nanti kita singgung pada materi litosfer di pertemuan semester 2 insya Allah. Nah, pada geografi akhir abad ini tokohnya adalah Friedrich Ratzel atau Ferdinand von Richthofen, anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada geografi mutakhir. Pada masa ini geografi sudah sangat berkembang sekali, sudah muncul banyak sekali teori, dan pada masa geografi mutakhir ini, geografi sudah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan manusia dengan lingkungannya tentunya. Tokoh-tokohnya adalah Wrigley dan Peter Haggett. Seperti itu anak-anak. Jadi sudah paham ya sejarah perkembangan geografi. Kemudian Ustadz lanjut dalam 3 kunci dalam ilmu geografi. Jadi anak-anak perlu kalian ketahui bahwa ketika kita ingin mempelajari geografi, kemudian kita menganalisis suatu permasalahan geosfer. Nah, jadi permasalahan geosfer itu Ustadz ambil contoh seperti banjir ya anak-anak. Nah, jadi banjir itu kita analisis menggunakan 3 kunci ini. Bisa juga kita sebut sebagai 3 pendekatan. Yang pertama ada spasial. Kita lihat keruangannya. Spasial itu artinya keruangan. Kemudian ekologikal. Ekologikal itu adalah kelingkungan atau bisa juga kewilayahan. Kemudian yang ketiga ada regional. Regional ini adalah gabungan dari spasial dan juga ekologikal. Nah, di sini banjir itu kita analisis menggunakan 3 pendekatan ini anak-anak. Untuk 3 pendekatan ini Ustadz bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mencoba menganalisis ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke objek studi geografi. Di sini objek studi geografi dibagi menjadi 2 anak-anak. Apa saja? Ya, objek material dan juga objek formal. Betul sekali. Coba yang sudah baca buku silakan. Untuk yang objek material ini, dia ini isinya tentang apa anak-anak? Tentang fenomena geosfer ya, betul sekali. Jadi objek material ini ada 5 anak-anak. Litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, litosfer ini berkaitan tentang lapisan bumi. Paling luar ada kerak bumi, kemudian batuan. Kemudian kita akan mempelajari lempeng, kegiatan vulkanisme, tektonisme, gempa bumi. Nah, itu ada di litosfer. Kemudian yang biosfer ini mempelajari tentang hewan dan tumbuhan. Dan atmosfer ini kita mempelajari lapisan-lapisan atmosfer. Ya. Kemudian hidrosfer ini mempelajari tentang air di daratan. Kalau yang di lautan itu namanya oceanografi. Kemudian yang antroposfer ini kita mempelajari tentang kependudukan. Nah, jadi objek material itu berisi
tentang 5 ini anak-anak. Ada litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Kemudian objek formal gimana anak-anak? Penyelesaian masalah, ya betul ya. Jadi kalau yang objek formal ini, dia ini berisi tentang sudut pandang dalam penyelesaian masalah pada objek material ini. Jadi perbedaannya itu ya anak-anak, kalau yang objek materialnya berisi tentang fenomena geosfer, kemudian yang objek formal ini berisi sudut pandang penyelesaian masalah dari objek material. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sini Ustadz menampilkan contoh soal. Jadi kalau belajar geografi dengan Ustadz, mungkin Ustadz juga akan memberikan kalian latihan soal atau contoh soal UNAS ya anak-anak, supaya nanti kalian itu sudah terbiasa mengenal soal-soal seperti ini dan jadinya ketika mengerjakan tidak kaget lagi. Jadi sini Ustadz bacakan soalnya. Aspek yang digunakan dalam pendekatan objek formal geografi adalah, Ustadz ulangi, aspek yang digunakan dalam pendekatan objek formal geografi adalah A. Penyebaran, keruangan, dan kewilayahan. B. Luas wilayah, kepadatan, dan kelingkungan. C. Keruangan, kompleks wilayah, dan ekologi. D. Pendapatan, lingkungan, dan keruangan. Kemudian yang E. Bentuk, luas wilayah, dan keruangan. Kira-kira jawabannya apa anak-anak untuk yang objek formal? Tadi objek formal itu merupakan sudut pandang penyelesaian masalah dari objek material. Di sini Ustadz tekankan lagi bahwa di soal itu sudah dikatakan pendekatan objek formal geografi. Ingat, objek formal menggunakan sudut pandang dalam penyelesaian permasalahan pada objek material. Kira-kira jawabannya apa? A? Kalau A masih kurang tepat ya anak-anak. Mungkin ada yang lain? Ya, C. Jawabannya yang benar adalah C. Ada keruangan, kompleks wilayah, dan ekologi. Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan geografi tentunya menggunakan 3 kunci atau 3 pendekatan. Ada keruangan tadi anak-anak atau spasial, kemudian kompleks wilayah atau regional, dan yang terakhir ada ekologi atau kelingkungan, juga bisa dikatakan sebagai kewilayahan. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari aspek-aspek dalam kajian geografi. Di sini Ustaz menjelaskan ada 2 aspek. Yang pertama ada aspek fisik dan aspek non fisik. Kita masuk yang ke aspek fisik. Aspek fisik ada 3. Yang pertama ada aspek biotik, kemudian ada abiotik, dan yang ketiga ada topografi atau topologi. Jadi kalau yang biotik itu adalah aspek yang berhubungan dengan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan anak-anak. Kemudian yang kalau abiotik, sama-sama ada biotiknya. Kira-kira yang abiotik ini seperti apa? Ya, betul ya. Benda mati seperti tanah, air, batuan, dan cuaca, kemudian iklim, masih banyak lagi. Kemudian yang topografi atau topologi. Ada yang tahu? Oke, jadi kalau yang aspek topografi ini dia berhubungan tentang bentuk muka bumi, seperti tadi penampakan bentuk muka bumi Gunung Bromo. Kemudian selain bentuk muka bumi, di sini ada luas wilayah, kemudian letak wilayah dan batas-batas wilayahnya. Oke, yang kedua ada aspek non fisik. Di sini karena dia non fisik, berarti tidak berkaitan dengan fisik ya. Di sini dijelaskan bahwa ada 4 komponennya. Yang pertama aspek sosial. Sosial ini dia berhubungan dengan organisasi masyarakat, adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian ya anak-anak, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada aspek budaya.
di sini berhubungan dengan agama, bahasa, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada aspek politik. Dia berkaitan dengan unsur pemerintahan karena ini adalah aspek politik ya. Kemudian selain unsur pemerintahan juga berhubungan dengan kebijakan suatu daerah. Seperti itu anak-anak. Nah, ini Ustadz punya contoh soal lagi tentang aspek-aspek dalam kajian geografi. Ustadz bacakan. Nelayan memanfaatkan angin darat pergi ke laut pada malam hari untuk menangkap ikan dan pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Kemudian kegiatan para nelayan tersebut menyangkut, Ustadz ulangi lagi, nelayan memanfaatkan angin darat pergi ke laut pada malam hari. Kemudian pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Nah, kegiatan para nelayan tersebut menyangkut A. Aspek sosial, B. Aspek budaya, C. Aspek fisik, D. Aspek keuangan, dan E. Aspek ekonomi. Kira-kira apa anak-anak? Nah, ini jadi soal UNAS tahun kemarin. Ini keluar. Kira-kira jawabannya apa? Sini Ustadz bantu ya. Di sini karena di soal sudah dijelaskan memanfaatkan angin darat yang berhubungan dengan non fisik atau yang fisiknya malahan. Kira-kira apa? Memanfaatkan angin laut dan angin darat. Nah, ini kira-kira masuk yang mana? D. Aspek keuangan. Kurang tepat ya anak-anak. Apalagi tahu B. Aspek budaya. Masih kurang tepat. Kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Silakan jawab. Ya, jawabannya C, aspek fisik. Karena kenapa kok aspek fisik? Ini angin darat atau angin laut itu dia termasuk ke dalam aspek fisik. Dia termasuk ke dalam non biotik atau abiotik ya anak-anak, karena angin. Jadi seperti itu anak-anak. Jawabannya adalah C, aspek fisik. Kemudian yang terakhir ada ruang lingkup geografi. Di sini Ustadz jelaskan bahwa ruang lingkup geografi itu sangat luas sekali, mencakup segala fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu ada 5 yang tadi anak-anak, ada litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menurut Ruth Murphy, ruang lingkup geografi itu analisisnya menggunakan 5W1H. Apa saja 5W? What, itu apa. Kemudian yang kedua ada when, kapan. Where, di mana. Kemudian yang keempat ada why, mengapa. Kemudian yang terakhir W yang kelima ini adalah who, atau siapa. Dan hanya how, bagaimana. Di buku juga sudah ada nanti, atau kalian mau cari di internet juga bisa. Nah, jadi tentunya di sini ruang lingkup geografi itu berkaitan dengan aspek lingkungan fisik dan juga aspek lingkungan manusia. Oke, kita akan latihan cara menganalisis suatu fenomena geosfer. Di sini Ustadz memiliki gambar. Di sini adalah gambar banjir di Jakarta. Kita analisis menggunakan 5W1H tadi. Yang pertama, apa? Apa yang terjadi? Nah, di sini yang terjadi adalah bencana alam, banjir. Kemudian di mana? Di mananya adalah di Jakarta. Kemudian kapan? Di sini gambar ini terjadi pada tahun lalu. Kemudian mengapa? Mengapa bisa terjadi banjir? Nah, situ. Jadi kita mencari penyebab banjir itu seperti apa? Seperti banyaknya sampah yang ada di sungai, kemudian sulitnya air hujan masuk ke dalam tanah karena sudah ditutupi oleh aspal ya, dan juga ada yang di semen. Nah, itu menghambat air hujan masuk ke dalam tanah. Kemudian apalagi anak-anak? Masih banyak ya. Jadi mengapa itu berkaitan dengan penyebabnya. Kemudian W yang terakhir siapa? Siapa yang terkena dampak di sini? Yaitu yang terkena dampak di sini adalah masyarakat kota Jakarta, seperti itu. Kemudian yang satu hanya bagaimana?
bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut. Seperti itu anak-anak. Cara untuk menganalisis sebuah permasalahan geosfer. Baik, di sini ada peta konsep kajian lingkungan geografi. Bisa dilihat. Nah, jadi geografi ini terbagi antara geografi fisik dan geografi sosial. Untuk yang fisik ada geomorfologi yang mempelajari bentuk muka bumi, geologi mempelajari tentang batuan, kemudian hidrologi mempelajari tentang air darat, oceanografi mempelajari tentang air laut, kemudian klimatologi berkaitan dengan iklim. Kemudian yang geografi sosial ada geografi ekonomi, geografi penduduk, geografi pariwisata dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, sudah paham kan gambaran geografi itu seperti apa, pengertiannya seperti apa. Jadi Ustadz harap dengan Ustadz memberikan materi ini kalian bisa paham tentang konsep dasar dari geografi itu sendiri, anak-anak. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan kan belajar geografi? Kita bisa mengenal tentang bumi lebih jauh, kemudian kita bisa mengenal interaksi antara manusia dengan lingkungannya anak-anak. Baik, Ustadz akan memberikan kesimpulan dari materi yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama, definisi geografi. Definisi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan penduduknya serta hubungan timbal balik antar keduanya. Jadi jangan sampai lupa ada hubungan timbal balik antara keduanya. Kemudian yang kedua ada sejarah perkembangan geografi. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, Ustadz bagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama adalah geografi klasik, di mana geografi masih baru pertama muncul. Kemudian yang kedua ada geografi abad pertengahan. Terus yang ketiga ada geografi modern. Dan yang keempat ada geografi abad akhir ke-19 sampai ke-20. Kemudian yang terakhir ada geografi mutakhir, di mana geografi mutakhir ini jauh lebih berkembang karena dia sudah mulai memecahkan masalah antara manusia dengan lingkungannya. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga ada objek kajian geografi. Ada objek material yang pertama anak-anak. Jadi isinya tentang fenomena geosfer. Kemudian yang kedua ada objek formal yang isinya sudut pandang penyelesaian masalah dari objek material. Kemudian yang keempat ada aspek-aspek geografi. Ada 2 juga, aspek fisik yang berhubungan dengan aspek biotik, abiotik dan topologi atau topografi. Kemudian yang aspek non-fisik berhubungan dengan aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Kemudian yang terakhir ruang lingkup geografi. Jadi ruang lingkup geografi itu sangat luas sekali. Untuk penyelesaian masalahnya pun menggunakan 5W 1H yang sudah Ustadz jelaskan di dalam materi yang tadi. Baik anak-anak, dari sini sudah paham kan apa itu geografi? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas 10 konsep geografi dan juga prinsip-prinsip geografi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.